Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita ketiga untuk mata kuliah Falsafah Teknik Industri, konsentrasi manajemen industri, dengan pembahasan tentang Introduction to Lean. Nah, apa itu sebetulnya Lean? Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan organisasi bertujuan tentu saja mereka ingin menghasilkan profit atau menghasilkan laba. Ya. Tapi di sisi lain, di sisi customer, dari sisi konsumen, mereka berharap bahwa apa yang mereka bayarkan terhadap barang dan jasa yang mereka peroleh dari organisasi, dari perusahaan, ya itu bisa memberikan value yang terbaik untuk masyarakat atau value yang terbaik untuk konsumen. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal tersebut? Itu adalah salah satu tantangan buat organisasi. Nah, oleh karena itu implementasi dari Lean itu bisa sangat membantu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke pemahaman tentang apa itu Lean, saya akan mulai dari pembahasan sederhana tentang Activity Based Costing atau ABC. Jadi konsep dasar dari Activity Based Costing, jadi itu adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dan kemudian mereka mengassign aktivitas tadi ke dalam biaya tidak langsung. Karena kenapa? Karena segala aktivitas yang ada di organisasi itu pasti akan mengenerate cost, akan mengenerate biaya, dan biaya itu harus atau biasanya akan diassign terhadap biaya pembuatan produk atau biaya pembuatan jasa. Sehingga activity based costing itu adalah sebuah pendekatan accounting, pendekatan akuntansi, di mana mereka berusaha mengidentifikasi aktivitas-aktivitas di organisasi yang berhubungan dengan proses pembuatan barang atau jasa, yang kemudian aktivitas tersebut ketika akan mengenerate cost itu kemudian akan diassign kepada indirect cost atau biaya tidak langsung terhadap produk tadi, baik produk barang atau produk jasa. Jadi garis merahnya adalah bahwa semua aktivitas yang ada di organisasi itu akan mengenerate biaya, dan biaya itu kemudian akan dibebankan kepada produksi. Nah, kalau kita melihat bagaimana organisasi secara tradisional itu ingin meningkatkan profit. Kalau Anda lihat di sini, yang di sini itu adalah cost to make atau biaya pembuatan, baik produk atau jasa. Oke. Dan yang di sini adalah profit. Oke. Nah, sehingga harga jual atau harga yang sampaikan produsen kepada konsumen itu adalah penjumlahan dari cost to make ditambah dengan profit. Nah, pada pendekatan tradisional itu biasanya ketika sebuah organisasi ingin meningkatkan profit, mereka lakukan dengan cara mereka increase atau meningkatkan selling price, meningkatkan harga jualnya. Oke, nah itu adalah pendekatan secara tradisional. Nah, bagaimana dengan pendekatan Lean? Oke. Nah, tadi pada konsep activity based costing disampaikan bahwa segala aktivitas yang ada di organisasi itu akan diassign kepada biaya pembuatan produk atau biaya pembuatan jasa. Nah, di sini adalah profit, dan di sini adalah cost to make. Nah, sebuah organisasi ketika mereka ingin menaikkan profit, nah, pada pendekatan Lean yang mereka lakukan pertama kali adalah mereka mencoba menurunkan cost to make. Cost to make-nya akan diturunkan terlebih dahulu. Nah, kalau Anda lihat dalam figur yang ada di sini, ketika cost to make-nya turun, mesti harganya itu turun, tetapi profitnya bisa naik, memungkinkan profitnya itu naik. Oke. Artinya apa? Artinya ketika harganya turun, maka nilai yang diperoleh konsumen itu akan menjadi lebih tinggi.
Karena kalau kita bicara value, secara umum value itu adalah fungsi dibagi dengan cost. Artinya value-nya itu akan naik kalau fungsinya tetap, cost-nya turun. Artinya jika konsumen mendapatkan produk, barang, atau jasa dengan fungsi yang sama tapi dengan biaya yang lebih kecil, itu artinya produk barang dan jasa tadi itu lebih memberikan nilai kepada konsumen. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, bagaimana kita menurunkan cost ini? Nah, itu tantangan bagaimana organisasi bisa mengimplementasikan ini. Akan kita bahas secara detail di slide-slide berikutnya. Nah, pertanyaannya, apa itu Lean? Nah, sejarah dari Lean tidak bisa terlepas dari apa yang ada di Toyota. Kalau kita melihat dari Toyota Purpose Statement tujuan dari Toyota adalah to eliminate waste and satisfy customer needs at the lowest possible cost with consideration of and respect for humanity of employee. Jadi Toyota's Purpose Statement itu adalah bagaimana mereka mengeliminasi waste dan memuaskan kebutuhan konsumen ya pada biaya paling rendah yang memungkinkan. Tetapi tentu saja itu dengan mempertimbangkan consideration and respect for humanity of employee. Tentu saja mereka masih berusaha mempertimbangkan dan memberikan penghargaan kepada aspek-aspek kemanusiaan dari para employee. Karena kadang-kadang ketika sebuah organisasi mereka mencoba menurunkan biaya, menurunkan cost, kadang-kadang mereka melupakan sisi kemanusiaan dari para employee-nya. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh Toyota. Jadi tujuan mereka tetap bagaimana mereka bisa mengeliminasi waste dan memuaskan konsumen atau memuaskan kebutuhan konsumen dengan biaya paling rendah yang memungkinkan, tapi tetap dengan mempertimbangkan respect for humanity of employees. Nah, artinya apa? Artinya Toyota ingin mengembrace common principle to drive a problem-solving culture. Mereka ingin mengimplementasikan prinsip-prinsip umum. Untuk apa? Untuk mendrive budaya problem-solving. Okay. Yang kemudian, yang kedua, mereka juga ingin mengajari their people, orang-orang mereka untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi the root cause of this full process. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mereka improve efisiensi. Kemudian yang kedua, improve revenue. Nah, itu asal muasal dari Lean. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang Lean thinking. Ya, jadi intinya pada konsep Lean adalah bagaimana mereka mencoba atau organisasi mencoba mengeliminasi waste dan create value. Ini tujuannya. Yang pertama, kita akan memahami prinsip-prinsip dan key konsep dari Lean. Kemudian mencoba untuk mengakuisisi pengetahuan ya, tentang metode-metode umum yang digunakan dalam Lean dan alat-alat pada aplikasi mereka untuk mengeliminasi waste, meng-create lebih banyak nilai kepada customer dan mengimprove personal effectiveness. Kemudian mengidentifikasi cara untuk mendevelop agent eyes ya, untuk mencari opportunity untuk improvement. Yang keempat, mendescribe the various Lean roles. Nah, itu Anda lihat ini akan kita outline akan kita bahas. Nah, dari pertama kali diimplementasikan di Toyota, Lean sudah banyak diadopsi di berbagai lingkungan-lingkungan yang berbeda sejak pertama kali diadopsi oleh Toyota. Nah, Anda lihat mulai dari manufacturing, mulai dari industri proses, mulai dari sisi pelayanan, dengan berbagai macam kompleksitas dan waktu implementasi. Nah, kemudian ini kan Anda lihat secara statistik ini adalah impact yang bisa dinikmati oleh organisasi ketika mereka mengimplementasikan Lean.
Dan ini adalah hasil research dari sebuah perusahaan di Virginia Mason Medical Center. Oke. Jadi ketika sebuah organisasi mereka mengimplementasikan Lean, ya, Anda lihat productivity improve sekitar 45-75%, biaya turun 25-55% dan seterusnya. Ya. Bahkan ketika di medical center space reduce, ya. Jadi kebutuhan ruangan itu bisa berkurang 35-50%. Oke, nah itu beberapa impact dari implementasi prinsip-prinsip Lean di industri. Nah, what does Lean in service environment look like? Jadi Lean tidak hanya diimplementasikan ke manufaktur, bisa juga diimplementasikan ke service, bisa di bank, bisa di IT, bisa di perusahaan telekomunikasi. Itu adalah contoh-contohnya bagaimana aplikasinya, common issue-nya, sama typical solution. Tapi kita tidak akan bahas ini lebih detail. Nah, akan kita lanjutkan pada pengertian tentang apa itu Lean. Jadi, Lean itu sebetulnya adalah sebuah filosofi manajemen. Filosofi manajemen yang didasarkan pada Toyota Production System. Karena memang pertama kali filosofi ini atau ide ini itu diimplementasikan di Toyota. Nah, fokus utamanya yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengeliminasi, objektifnya adalah bagaimana mereka mengeliminasi everything, segala sesuatu yang tidak memberikan nilai, tidak menambah nilai di sisi customer atau dari sudut pandang konsumen. Artinya segala sesuatu, baik itu proses atau apa saja yang tidak memberikan nilai tambah atau mereka sebut dengan waste, tapi dari sudut pandang konsumen itu dianggap sebagai waste. Nah, tujuannya, fokus dan skopnya adalah bagaimana value stream or proses. Ya, bagaimana kita memberikan membuat proses, mendesain proses yang lebih memberikan nilai, ya, dari hulu sampai hilir. Fokusnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kinerja dari proses tadi, dan yang penting adalah clear view of end state. Jadi organisasi atau siapa saja di organisasi itu harus sudah mempunyai gambaran kondisi akhir dari proses itu akan seperti apa, harus sangat jelas, ya, measurable, sangat spesifik. Nah, toolnya ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam approach sama toolnya. Tapi yang paling penting adalah itu semua diharapkan bisa mendevelop culture of continuous improvement. Nah, tapi harus dipahami adalah Lean itu bukan tidak hanya masalah bagaimana mengurangi tenaga kerja, atau Lean itu hanya bisa diimplementasikan di perusahaan manufaktur. Enggak. Ya, hampir di semua sistem sama mungkin. Hampir di segala sesuatu yang mempunyai proses, baik manufaktur atau jasa, itu memungkinkan untuk diimplementasi. Dan tidak hanya berhubungan dengan cost cutting program, bukan program untuk cost cutting, ya, menekan biaya, tidak hanya itu, atau mendeliver less or working harder, atau hanya 5S dan sebagainya, tidak, ya. Tetapi Lean itu lebih ke bagaimana mengimplementasi filosofi tentang bagaimana mengidentifikasi waste dan mengeliminasi. Oke, jadi kalau Anda lihat di situ yang awal-awal, memang untuk membuat sebuah yang tadi saya sampaikan sebagai continuous improvement culture, itu dimulai dari bagaimana work and system proses dengan cara mengidentifikasi atau mengeliminasi waste. Ya. Itu kemudian ada muncul 5S, ada muncul 7 voice dan sebagainya, dan itu kemudian akan membuat behavior
akan membentuk sebuah perilaku dan seterusnya, sehingga akan muncul sebuah budaya di mana orang akan sadar dan paham tentang bagaimana mereka berproses supaya tidak menimbulkan waste. Kalau memang proses itu ada waste-nya, bagaimana mengeliminasinya. Mereka sudah tahu bagaimana cara. Nah, ini yang perlu dibedakan antara traditional culture sama lean culture. Ya, kalau traditional culture itu fokus kepada function silos, bahwa struktur organisasi itu adalah kumpulan-kumpulan fungsi gitu. Tapi dalam lean fokusnya adalah interdisciplinary team. Jadi satu orang atau satu tim itu harus bisa merupakan gabungan dari orang yang mempunyai pemahaman interdisipliner. Nah, kemudian selain itu di kultur tradisional itu fokusnya kepada bagaimana managers direct. Manajer itu mendirect, mengarahkan. Tapi pada lean culture, manager itu teach atau enabler. Dan seterusnya. Kalau Anda lihat perbedaannya bisa dilihat dari dua kolom. Silakan Anda identifikasi sebuah organisasi apakah dia masih masuk ke sistem yang tradisional, ya, dengan function silos, manager direct, ya, kemudian blame people, reverse-nya individual, supplier is enemy, dan seterusnya. Atau malah sudah mengarah ke lean culture, bahwa supplier itu adalah sekutu, adalah lain, bukan blame people, tapi fokus ke bagaimana kita menganalisis akar masalahnya. Reverse-nya bukan individu, tapi group sharing, dan seterusnya. Ya, nah itu silakan bisa Anda pakai sebagai referensi untuk membedakan antara traditional culture sama lean culture. Nah, ini adalah lean, disebut dengan lean management framework. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah yang di bawah ini, itu adalah pondasinya. Jadi pondasi dari lean itu adalah apa yang Anda lihat di situ. Ada Kaizen, standardized works, stability, Enjungka, dan sebagainya. Nah, untuk membangun sebuah rumah yang kuat, selain pondasi, tapi pondasi harus kuat dulu ya. Nah, setelah pondasi kuat, bagaimana mereka membangun pilarnya? Nah, pilarnya ada dua, ada just in time, ada Jidoka, dan seterusnya. Nah, itu tetap membutuhkan involvement dari semua stakeholder yang ada dalam organisasi. Nah, ketika pilarnya sudah kuat juga, maka tujuan dari organisasi, ya, highest quality, lowest cost, shortest lead time itu akan bisa dicapai. Oke, jadi ini adalah bagaimana framework dari lean management yang diibaratkan dalam sebuah structure. Nah, kemudian kita coba membandingkan bagaimana metode-metode untuk increase productivity. Nah, kalau Anda ingat bahwa teknik industri fokusnya adalah bagaimana kita bisa improve productivity. KPI Industrial Engineer adalah bagaimana kita bisa improve productivity. Nah, bagaimana increase productivity? Kita bisa lakukan dengan quantitative approach. Ya, dengan cara apa? Mencari jumlah staff yang optimal, menambah mesin, bekerja lebih lama, dan sebagainya. Kemudian qualitative approach adalah dengan bekerja lebih keras, kemudian di sini ada mengeliminasi waste dan melakukan simplifikasi. Nah, fokus dari lean itu di sini. Nah, di sini kalau Anda pernah dengar Taylorism yang muncul dari Frederick Winslow Taylor, Frederick W. Taylor, itu fokusnya banyak di quantitative approach, pendekatan kuantitatif, scientific management, dan sebagainya. Nah, lean itu adalah bagaimana metode-metode atau mengimplementasikan filosofi meningkatkan produktivitas dengan cara mengidentifikasi waste dan kemudian mensimplifikasinya. Nah, di dalam lean, dari beberapa kali pembahasan di beberapa slide tadi,
muncul tentang apa itu waste. Ya. Nah, waste itu sebetulnya menurut Toyoda, Soichiro Toyoda, presiden dari Toyota, itu mendefinisikan waste sebagai segala sesuatu ya di luar minimum amount of equipment, material, part, space, and worker time, which are absolutely essential to add value to the product. Jadi segala sesuatu di luar kebutuhan minimum dari equipment, dari material, dari spare part, dari space, dari waktu pekerja yang absolutely essential diperlukan untuk menambah value ke produk. Artinya di luar itu adalah waste. Kebutuhan minimum untuk mengenerate produk atau menambah value ke produk. Ya, di luar kebutuhan minimum tadi itu adalah waste. Itu menurut Toyoda. Nah, kalau Anda lihat di sini, kadang-kadang ketika kita bekerja atau dalam sebuah proses pembuatan produk atau jasa, gitu, ya, ada berbagai macam aktivitas. Ya. Yang hijau ini adalah aktivitas yang minimum requirement yang dibutuhkan. Nah, sisanya itu ada non-value added activities. Itu disebut dengan incidental waste. Atau non-value added tapi yang pure waste. Intinya segala sesuatu di luar yang hijau, yang orange atau yang merah, itu adalah fokus improvement. Artinya, baik yang merah atau yang orange itu pasti akan mengenerate cost. Dan cost itu dibebankan kepada biaya produk atau biaya jasa. Sehingga kalau dua jenis aktivitas tadi, dua kategori aktivitas tadi bisa kita eliminasi, ya, tanpa kita atau organisasi menaikkan harga, maka keuntungannya bisa meningkat. Kenapa? Karena cost to make-nya akan turun. Nah, apa definisi dari nilai? Nilai, value added activities, itu adalah mentransformasi atau men-shape material or information. Kemudian itu sebetulnya yang ingin atau ya yang ingin dibayar oleh konsumen. Nah, non-value added activities yang sifatnya incidental, Anda bisa lihat di situ. Non-value added created but required by current thinking. Jadi aktivitas yang tidak menambah nilai tapi diperlukan. Transportasi misalnya memang tidak menambah nilai tapi itu diperlukan. Inventory misalnya. Kemudian yang pure waste, yang merah, consume resource but create no value. Ya, consume resource but create no value. Misalnya apa? Ketika ada produk defect kemudian didaur ulang, ya, produk defect kemudian diproses ulang, dia membutuhkan resource tapi tidak menambah value, itu pure waste. Kalau incidental waste itu adalah proses yang memang masih diperlukan dalam existing proses, ya, tetapi dia tidak menambah value. Gitu. Nah, ini sebagian sudah kita bahas tadi bagaimana prinsip cost reduction. Intinya adalah kita mengeliminasi waste, kemudian mengidentifikasi waste, kemudian mengeliminasi. Nah, di sini juga Anda perhatikan ada 9 tipe dari waste. Beberapa tahun lalu sangat familiar atau sangat terkenal dengan nama 7 waste. Dalam slide ini ada disebut dengan 8 waste. Ya, tapi sebetulnya sudah ada 9 waste. Nah, apa waste-nya?
Yang pertama, kita mulai dari sini mungkin. Waiting, menunggu termasuk risk. Ya. Jadi barang menunggu untuk diproses, orang menunggu barang datang untuk melakukan proses. Ya. Itu termasuk risk. Segala macam yang menunggu termasuk risk. Termasuk dalamnya inventory. Inventory itu kan juga barang menunggu untuk diproses. Tapi inventory fokusnya lebih ke extra service atau extra product, extra service atau extra product. Ya, tapi kalau waiting itu bisa bermacam-macam, bisa orangnya, equipment, mesin idle itu juga waiting. Kemudian motion itu juga termasuk extra physical or mental motion yang tidak menambahkan value itu guys. Ya, jadi misalnya pergi ke ruangan sebelah untuk pinjam alat misalnya, ya. Kemudian mencari alat yang dipinjam, atau ada alat yang kemudian ditaruh ngambil tapi tidak dikembalikan ke tempatnya sehingga harus mencari. Ada extra physical motion, itu juga waste. Kemudian transportasi, memindahkan satu produk, barang atau mesin dari satu tempat ke tempat lain itu waste. Kenapa? Transportasi tidak menambah value. Ya. Inventory sudah kita bahas, defect juga pasti waste. Over processing, adding excess value, menambahkan nilai yang lebih di mana konsumen tidak memerlukannya, itu over processing. Ya. Intellect, not using employee full intellectual contribution. Jadi employee mereka punya intelektual tapi nggak pernah dipakai, ya. Tidak dioptimalkan, itu juga waste. Overproduction, ya, itu juga waste. Jadi ada 8 waste di sini. Jadi ketika kita ingin mengeliminasi waste, kita bisa identifikasi sebuah waste itu masuk ke kategori mana. Ya, jadi misalnya ada perpindahan produk dari stasiun A ke stasiun B, atau dari gudang A ke gudang B, itu ya, bisa disebut sebagai waste transportation dan seterusnya. Nah, pada lean thinking philosophy atau filosofi lean, ya, yang dilakukan adalah kita mengobservasi current state dulu, bahwa current state itu adalah sebuah proses di mana dia full of waste, full of variation and rigidity. Okay. Nah, kemudian kita berharap pada future state di mana bahwa value added time, waktu yang diperlukan untuk menambah nilai barang atau jasa itu adalah setara dengan lead time. Artinya kalau value added time setara dengan lead time, yang terjadi adalah tidak ada waktu yang terbuang untuk melakukan proses yang tidak menambah value. Dengan cara apa? Dengan cara pertama kita mengidentifikasi waste dan mengkategorikan ke dalam 8 jenis waste tadi, kemudian mengeliminasi waste-nya. Mengidentifikasi dan mengeliminasi semua aktivitas yang merupakan waste. Itu adalah bagaimana diharapkan perubahan dari current state ke future state. Ya. Baik, saya juga akan introduce ke Anda apa disebut dengan 3MUs, mudah, murah, muri. Mudah itu apa? Adalah aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai tambah, tidak memberikan nilai tambah, tidak menambah nilai. Ya, kemudian murah, workload yang tidak balance, workload yang tidak balance antara satu orang dengan orang yang lain. Muri itu adalah overload. Ya, overload. Kalau overload bisa di semua orang, misalnya dalam satu organisasi, dalam satu departemen, semua orang overload bisa. Tapi kalau workload-nya tidak balance dalam satu organisasi atau satu departemen, ada orang yang load-nya tinggi, ada orang yang load-nya rendah.
orang yang loadnya rendah itu juga bisa menjadi waste juga, karena dia bisa jadi tidak bekerja ketika pada jam kerja misalnya. Nah, ini disebut dengan Gemba framework, bahwa sistem itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya ada man, machine, material, method, measurement. Outputnya adalah quality, cost, delivery. Prosesnya seperti yang kita sudah pernah bahas, ada plan, do, check, action, PDCA. Ada SDCA, standardize, do, check, action. Jadi ketika kita melakukan plan, do, check, action, do-nya ini harus distandardisasi dengan misalnya kalau di standar internasional itu ada ISO, di Indonesia ada SNI dan sebagainya. Ya. Nah, ada juga disebut dengan 5S principles. Ya. Ada sort, kemudian set in order, shine, standardize, and sustain. 5S yang saya yakin beberapa organisasi, termasuk organisasi Anda, sudah mengimplementasi 5S. Nah, apa tujuan dari 5S? Tujuan dari 5S adalah kita melakukan immediately make problem visible. Tujuan dari 5S adalah kita secara cepat bisa mengidentifikasi masalah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan visual management. Apa visual management? Karena visual management itu adalah sesuatu yang paling gampang untuk mengidentifikasi risk. Jadi visual management adalah sebuah teknik di mana informasi itu dikomunikasikan menggunakan visual signal, menggunakan signal visual instead of text or other written instruction. Jadi informasi dikomunikasikan secara visual, tidak menggunakan tulisan atau tidak dengan teks gitu. Contoh ada sign, ada label, fotografi, trend, chart dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin kalau di jalan rambu-rambu lalu lintas adalah contoh visual management. Ya. Jarang sekali ada teks. Kalau S itu masalahnya S, kemudian di strip itu artinya tidak boleh berhenti. Ya. Bayangkan kalau itu adalah tulisan, ya, dari jauh mungkin juga tidak kelihatan. Nah, ada 3 tipe visual management, adalah visual display, visual matrix, sama visual control. Visual display itu adalah label untuk membuat perfectly clear di mana things belong and what the procedure are. Kemudian visual matrix adalah mengquantify the path to target for success. Bisa grafik atau Pareto. Ya. Jadi mungkin juga grafik Pareto itu ditempel atau ditaruh di televisi atau taruh di kaca di kantor atau di pabrik gitu kan. Ya, untuk secara visual orang bisa paham target kita sesuai atau enggak, tercapai atau enggak gitu. Ya, kemudian ketiga visual control, ada create a mistake proof environment to promote easily adherence to standard. Jadi adalah meng-create environment di mana akan mempromot kepatuhan terhadap standar. Nah, itu adalah visual control. Nah, itu semua memerlukan daily management meeting. Ada pertemuan yang sifatnya daily, bisa untuk debriefing, untuk mengevaluasi dan sebagainya. Agendanya bisa macam-macam. Membahas isu masa lalu, lesson learned, manpower status dan sebagainya. Baik, salah satu tool yang biasa dipakai dalam lead itu adalah apa disebut dengan value stream map. Beberapa dari Anda mungkin sangat familiar. Jadi value stream map atau value stream mapping itu adalah sebuah metode yang bisa menyediakan overview of the end-to-end business process. Jadi dari menyediakan pemahaman tentang bagaimana akhir dari bisnis proses. Bagaimana nilai itu bergerak dari satu proses ke proses berikutnya, sehingga dari situ akan bisa dengan gampang mengidentifikasi mana proses-proses yang tidak menghasilkan value dan di mana di situ akan bisa diidentifikasi dan harus dihilangkan.
Nah, salah satu toolnya adalah value stream mapping. Kemudian ada standard works. Di situ ada prosedur, ada visual aid, visual control, fail safe dan sebagainya. Baik. Nah, yang paling penting ketika kita menemukan atau mengimplementasikan Lean adalah juga tidak jauh dari apa disebut dengan plan, do, check, action, 5-step problem solving process. Ya, jadi PDCA tidak hanya untuk organization control, tapi juga bisa untuk solving problem. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita mendefinisikan problem, kemudian menganalisis root cause, mendefine solution, mengimplement solution, kemudian melakukan check and evaluate result. Ya, itu bagaimana PDCA diimplementasikan kepada problem solving. Nah, kemudian contoh dari 5S. Ya. Example, 5S tapi 5Ys. 5Y. Jadi ketika kita menemukan sebuah masalah, kita harus membedakan bahwa yang kita hadapi itu adalah dia masalah atau dia hanya gejala, simptom atau gejala. Maksudnya simptom atau masalah atau root cause. Dengan cara apa? Dengan cara kita menanyakan 5 whys. Ya. 5 why. Menanyakan kenapa 5 kali. Nah, biasanya ketika sudah 5 kali atau malah sebelum kita menanyakan why yang kelima, ya, itu akan bisa diperoleh akar masalahnya. Nah, selain 5 why, saya yakin Anda sudah cukup familiar juga dengan apa yang disebut dengan cause effect diagram atau fishbone diagram. Ya, atau fishbone diagram. Ya, bagaimana kita mencari akar masalah dengan diagram fishbone. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah bagaimana roadmap dari simple Lean implementation. Silakan Anda perhatikan, ya. Yang ke kanan itu adalah time frame-nya, ya. Bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Silakan kalau Anda ingin melihat lebih detail, silakan di pause videonya, kemudian dilihat lebih detail tentang bagaimana roadmap implementasi Lean secara sederhana. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di introduction tentang Lean pada kesempatan kali ini. Insya Allah setelah ini saya akan generate atau saya akan sampaikan informasi-informasi yang lain tentang Lean, video-video yang lain tentang Lean lebih detail lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.